Halo rekan-rekan, kembali lagi dengan saya Metia Kartikasari. Pada video sebelumnya, kita mempelajari konsep laporan neraca, laporan arus kas, laporan laba rugi komprehensif, dan laporan perubahan ekuitas. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana laporan tersebut dapat membantu analis untuk melakukan analisa atas kondisi keuangan perusahaan, yang nantinya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Laporan keuangan membantu pengguna dalam pengambilan keputusan mereka dengan bervariasi. Sebagai contoh, keputusan tersebut mungkin melibatkan apakah akan memajukan kredit, membeli atau menjual kepemilikan saham di suatu perusahaan, atau meminjamkan uang kepada suatu perusahaan. Terlepas dari keputusan yang dibuat, analis laporan keuangan perusahaan dapat menginformasikan proses pengambilan keputusan, menganalisis kinerja keuangan masa lalu dan posisi suatu perusahaan berguna dalam memprediksi kinerja dan profitabilitas masa depan perusahaan. Analisis tersebut memungkinkan pengguna untuk mendeteksi perubahan dalam kinerja perusahaan, untuk mendapatkan wawasan tentang mengapa perubahan terjadi dan untuk menilai kinerja dan posisi perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain yang serupa, rata-rata industri atau perusahaan yang sama pada waktu yang berbeda. Analisis keuangan mengacu pada penilaian posisi keuangan dan profitabilitas perusahaan. Melakukan analisis keuangan memberi pengguna pemahaman dan apresiasi yang lebih baik atas kesehatan keuangan suatu perusahaan. Pembahasan kita akan kita persempit ke analisa rasio. Analisa rasio merupakan perhitungan suatu item dalam laporan keuangan terhadap item lain dalam laporan keuangan untuk menambahkan makna pada angka yang dilaporkannya. Analisa rasio dikelompokkan berdasarkan fungsi dari analis dalam melakukan analisanya. Analisa rasio terdiri dari profitabilitas, efisiensi, likuiditas, struktur modal, dan rasio kinerja pasar. Kita akan membahas satu persatu secara garis besar. Profitabilitas mengacu pada kinerja perusahaan selama periode pelaporan atau selama beberapa periode pelaporan. Profitabilitas tidak identik dengan profit. Profitabilitas menghubungkan laba perusahaan dengan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan laba dan dengan efektivitas perusahaan dalam mengubah pendapatan menjadi laba. Pembedaan ini penting karena suatu perusahaan dapat menghasilkan laba lebih sedikit daripada perusahaan lain, tetapi lebih menguntungkan daripada perusahaan lain. Dapat dilihat di sini beberapa rasio keuangan yang biasa digunakan dalam menilai profitabilitas perusahaan. Efisiensi mengacu pada efektivitas investasi perusahaan dalam aset untuk menghasilkan pendapatan. Rasio dalam kategori ini biasanya menghubungkan kelas aset tertentu dengan pendapatan, dan ini adalah beberapa rasio yang biasa digunakan dalam menganalisa efisiensi perusahaan. Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya jangka pendek. Kreditur dan karyawan mengharapkan untuk dibayar atas jasa dan barang yang diberikan, dan rasio likuiditas menunjukkan kemungkinan bahwa suatu perusahaan akan mampu melakukan pembayaran tersebut. Rasio struktur modal berhubungan dengan proporsi pendanaan utang relatif terhadap pendanaan ekuitas dalam membiayai aset perusahaan. Resiko keuangan meningkat jika proporsi pendanaan utang terhadap ekuitas meningkat. Ini adalah contoh dari rasio struktur modal yang umum digunakan. Rasio kinerja pasar. Perlu diperhatikan di sini, rasio kinerja pasar hanya relevan untuk perusahaan yang terdaftar di bursa efek yang terorganisir, karena rasio tersebut menghubungkan angka yang dilaporkan dengan jumlah saham yang diterbitkan atau harga pasar saham. Ini adalah contoh dari rasio kinerja pasar yang sangat umum digunakan. Menghitung rasio dan membandingkannya dengan tahun-tahun sebelumnya atau perusahaan lain dapat membantu menganalisa kondisi perusahaan. Menyadari bahwa berbagai rasio saling terkait memungkinkan perusahaan untuk mengeksploitasi mengapa hal ini bisa terjadi. Analisis rasio memberikan wawasan berharga tentang posisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan, tetapi prosesnya memiliki keterbatasan. Pertimbangan yang layak harus diberikan pada batasan tersebut ketika menafsirkan dan mengandalkan rasio untuk membentuk opini tentang kesehatan keuangan suatu perusahaan di masa lalu dan sekarang. Keterbatasan tersebut dapat berkaitan dengan kualitas atas laporan keuangan dan data yang diungkapkan, analisis fundamental yang komprehensif dan efektif mempertimbangkan informasi lebih dalam di perusahaan, dan angka keuangan yang dilaporkan. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini, dan rekan-rekan dapat mempelajari lebih lanjut pada online resources yang sudah disediakan. Selamat belajar dan terima kasih.